Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian sudah sholat duha dan murojaah? Alhamdulillah, jika kalian sudah sholat duha, maka kalian sudah istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Dan bagi yang belum, silakan sholat duha terlebih dahulu dan murojaah. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1. Silahkan simak video pembelajaran ini sampai Pengertian selesai. wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Selanjutnya, cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan?
Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Contohnya tanaman padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan yang banyak dilakukan di dataran rendah. Tanaman tebu. Tanaman tebu juga banyak dilakukan di dataran rendah, yang dimanfaatkan untuk memproduksi gula. Kelapa sawit juga banyak dilakukan di dataran rendah, karena manfaatannya untuk menghasilkan minyak sawit. Hasil peternakan di dataran rendah, contohnya kambing, ikan lele. Mata pencarian penduduk di dataran rendah. Pertama, petani. Kedua, peternak. Ketiga, pegawai perusahaan. Ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Pertanian garam. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pantai memanfaatkan air laut untuk dijadikan garam. Pelabuhan.
tempat berlabuhnya kapal-kapal. Mata pencarian penduduk di dataran pantai: pertama, nelayan; kedua, peternak ikan; ketiga, petani kelapa; keempat, petani garam; yang kelima, penjaga pantai. Pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Cara membulatkan bilangan desimal: pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil. Kedua, jika nilainya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 3. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jadi, perhatikan contoh berikut. Contoh pembulatan bilangan desimal ke satuan terdekat. Kalau ke satuan terdekat, berarti yang kita lihat adalah nilai tempat persepuluhannya. Kita lihat ya, contohnya. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Di sini contohnya adalah bilangan 4,7. 4 ini adalah nilai tempatnya satuan. Kemudian 7 itu nilai tempatnya persepuluhan. Ini berarti yang kita lihat adalah angka 7 ini ya. Nah, angka pada nilai tempat persepuluhannya adalah 7. Karena 7 lebih besar dari 5, maka bulatkan ke atas. Bulatkan ke atas itu berarti 4 ini bertambah 1 nilainya. Lalu yang 7 berubah jadi 0. Dan berarti 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Jadi 4,7 dibulatkan menjadi 5. Contoh pembulatan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan ke persepuluhan, berarti yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat per seratusannya. Jadi untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan angka pada tempat per seratusannya. Contohnya ada bilangan 3,74. 3,74, ini 3 itu nilai tempatnya satuan. 7 nilai tempatnya persepuluhan, dan 4 nilai tempatnya per seratusan. Ini berarti yang kita lihat 4-nya. Angka pada nilai tempat per seratusannya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah itu berarti 7 pada nilai tempat persepuluhan ini tidak berubah nilainya. Namun 4-nya berubah menjadi 0. Ini berarti 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Jadi 3,74 dibulatkan menjadi 3,7. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.